Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di channel Ani Artini dalam pokok bahasan laju reaksi. Untuk kelancaran channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta pencet tombol notifikasinya. Marilah kita belajar dengan sub pokok bahasan teori tumbukan. Di sini teori tumbukan itu apa? Jadi gini, yang namanya reaksi kimia itu bisa terjadi karena adanya tumbukan antar partikel. Nah, berarti di sini karena adanya tumbukan antar partikel. Nah, di sini ada partikel H2 dan I2. Tidak semua tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang efektiflah yang bisa menghasilkan reaksi. Contohnya ini H2 ditambah I2. Ini H2, ini I2. Ini saling bertumbukan. Ternyata dia hanya mental. Ini tidak lepas, berarti tumbukan ini tidak efektif. Nah, jadi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang efektiflah yang bisa menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan yang efektif itu ya tumbukan yang bagaimana? Tumbukan yang menghasilkan energi yang melebihi energi aktivasi. Boleh sama atau boleh lebih ya. Itu adalah tumbukan yang menghasilkan energi yang melebihi energi aktivasi. Berarti di sini minimal boleh sama. Berarti ini yang melebihi energi aktivasi atau energinya sama dengan energi aktivasi. Nah, kenapa? Kalau dia melebihi energi aktivasi atau dia sama dengan energi aktivasi, maka akan terjadi reaksi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi atau EA adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu reaksi agar reaksi tersebut dapat berlangsung. Berarti yang namanya energi aktivasi itu energi minimum yang diperlukan oleh suatu reaksi agar reaksi tersebut dapat berlangsung. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya di sini H2 dan I2 terjadi tumbukan. Nanti tumbukannya menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan oleh H2 dan I2 pada tumbukan itu harus sama atau melebihi energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu energi minimum yang diperlukan oleh suatu reaksi agar reaksi tersebut dapat berlangsung. Makanya kita lihat dulu di sini. Kita lihat grafik di sini. Ini reaksi. Ini kalau mau membentuk produk, misalnya di sini A menjadi B itu produk, berarti reaksi di sini A menjadi B. Supaya menjadi B, A ini harus naik. Grafiknya itu butuh energi. Nah, supaya dia mau menjadi B lah. Ini yang namanya energi aktivasi itu ini. Berarti untuk ke B dia harus melewati energi aktivasi. Ini yang namanya energi aktivasi. Nah, kalau yang ini berarti ini A-nya di sini, B-nya yang di sini. Ini produk. Nah, ini juga A menjadi B. Berarti di sini energi aktivasinya ini. Ya, dari A supaya ke B dia harus naik, seolah-olah dia harus naik ke puncak gunung. Nah, sekarang Yang ini yang namanya energi aktivasi.
pertanyaan saya, yuk kita lihat dulu di sini. Nanti kita cari berapa energi aktivasinya. Lihat grafik ini. Dari grafik tersebut, A, tentukan entalpi awal. Kita lihat yang ini dulu ya, grafik yang ini dulu. Ini entalpi awal, berarti kan reaksi. Di sini berapa reaksinya? 50 Joule. Saya tulis sini 50. Ya. Terus entalpi akhir, berarti 50 akhir kan berarti hasil produk. Di produk kita lihat di sini 30 Joule. 30 Joule. Berarti delta H-nya berapa? Mula-mula 50 menjadi 30. Naik apa turun? Turun, ini kan mula-mula 50 menjadi 30 kan? Turun berapa? 20, berarti min 20 kilojoule. Kalau turun berarti min. Karena di sini min berarti reaksinya, kalau min delta H-nya min, berarti reaksi apa ini delta H-nya min? Eksoterm. Nah, di sini tuh reaksi eksoterm. Nah, makanya hasilnya di bawah. Produknya di bawah, reaksinya di atas. Kita cari energi aktivasinya. Dari 50 ke 130, 80 Joule nih. Energi aktivasinya 80 Joule. Ya. Terus kita lihat yang kedua ini, yang B. H awalnya nih. Nah, awalnya berapa ini? 30. Berarti di sini 30 Joule. Akhirnya nih A ke B. Ini kan ke B. Produk B kan. B-nya tarik sini 50. Nah, 50 Joule. Dari 30 ke 50 naik 20. Nih naik 20 delta H-nya. Tentukan harga energi aktivasi. Dimulai dari berapa? Mulai dari A dulu. A dulu berapa? 30 sampai 130, berarti 100 Joule. Nah, udah ngerti? Nah, pertanyaan saya, reaksi mana yang lebih mudah berlangsung? Reaksi ini endoterm ya, karena di sini plus kan, berarti di sini endoterm. Reaksi mana yang mudah berlangsung? Ingat, nah, di sini energi aktif, supaya dia bisa bereaksi harus melebihi energi aktivasi. Kalau yang pertama ini energi aktivasinya 80, yang kedua 100. Supaya bereaksi minimal ini butuh 80 Joule, kalau yang ini butuh 100 Joule. Berarti mana yang cepat bereaksi? Yang keberapa? Kalau ini hanya butuh 80 supaya, jadi kalau tumbukan misalnya A dan A tumbukan menghasilkan 60, ini belum bereaksi, ini belum bereaksi. A lagi bertumbukan dengan A menghasilkan 80, ini sudah bereaksi, ini belum bereaksi. A bertumbukan dengan A menghasilkan 100, ini sudah bisa bereaksi, ini baru bisa bereaksi. Berarti yang lebih cepat yang ini ya, yang kecil. Oh, berarti yang mana yang lebih mudah bereaksi? Yang eksoterm di sini. Kenapa? Karena EA-nya lebih kecil. Berarti ini yang lebih cepat. Ini 80, ini 100. Nah, berarti pertanyaan ini, yang ini 100 Joule, yang ini 25 Joule. Reaksi manakah yang cepat berlangsung? Yang berapa? 25 Joule. Kenapa? Karena ini untuk terjadi reaksi hanya butuh 25 Joule. Berarti kalau EA-nya lebih kecil, reaksi cepat berlangsung. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.